Pemirsa, World Economic Forum 2026 yang diselenggarakan di Swiss akan menjadi ajang pertama yang diikuti Indonesia untuk meningkatkan investasi. Ya, pasalnya Indonesia ataupun investasi di Indonesia di tahun ini ditargetkan sebesar 2.175 triliun rupiah. Kementerian Investasi dan Hilirisasi menargetkan bisa menarik investasi besar dalam ajang partisipasi World Economic Forum yang diselenggarakan di Swiss pada 19 hingga 23 Januari 2026. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Nurul Ikhwan menegaskan, partisipasi Indonesia dalam World Economic Forum ini salah satunya guna dapat meningkatkan capaian Foreign Direct Investment atau FDI yang diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mencapai target investasi di tahun ini sebesar 2.175 triliun rupiah. Kami tidak melihat bahwa tidak ada kontribusinya dari WEF. Sehingga target yang diberikan ke kita sekitar 1.650 tahun lalu, 2 tahun yang lalu terpenuhi. Tahun ini 1.905 triliun. Ya, nanti kita lihat. Sejauh ini kami sih optimis insya Allah terpenuhi. Dan tahun 2026 ini kami diberi target 2.100 triliun untuk realisasi investasi. Dan dimulai dengan kegiatan Davos ini. Nurul memastikan Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan hadir dalam World Economic Forum 2026 dan yang akan menjadi pembicara perwakilan dari Indonesia yakni CEO Danantara, Rosan Roslani, dan Kepala BP BUMN Doni Oskaria. Dalam World Economic Forum Swiss ini, misi khusus pemerintah yakni memperkenalkan Danantara agar lebih mudah menarik investasi dengan adanya keterlibatan Danantara. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDEX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara optimistis bahwa keikutsertaan Indonesia dalam World Economic Forum 2026 di Swiss pada 19 hingga 23 Januari 2026 ini membuka peluang masuknya investasi cukup besar dari negara-negara maju dan berkembang. Managing Director Global Relations and Governance BPI Danantara Indonesia Al Arif mengatakan kehadiran Indonesia dalam gelaran World Economic Forum Swiss 2026 akan menawarkan investasi ke sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas agenda pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan hingga transisi energi. Dan selain itu, keikutsertaan Danantara ini juga dapat membuka peluang menambah kemitraan strategis agar terjalin kerjasama investasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di tanah air. Di sisi lain, kehadiran Danantara di World Economic Forum Swiss ini memiliki target yang strategis di mana investasi yang lebih terpadu di dunia usaha antar negara. Sangat interested dengan isu-isu transisi energi, ya, ketahanan pangan dan juga pengembangan industri yang bernilai tambah, ya. Kementeriannya Pak Nurul juga menangani ini secara baik, ya, hilirisasi dan lain-lain. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah menargetkan terkait dengan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis tahun ini mencapai 82,9 juta orang. Ya, Kepala Bappenas berharap program MBG harus dipastikan berjalan baik dengan kualitas yang terjaga. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis tahun ini mencapai 82,9 juta orang. Pemerintah juga menargetkan perbaikan signifikan pada aspek keamanan pangan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas Rahmat Pambudi berharap program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo harus dipastikan berjalan baik dengan kualitas yang terjaga. Rantai pasok di mana gizi itu harus dicukupi dari bahan baku yang ada di sekitar wilayah SPPG dan wilayah dapur yang ada, dan dipastikan dimasak dengan baik dan juga dipastikan juga dikirim juga dengan baik, dan pada saat dimakan oleh anak-anak juga itu harus sampai pada makanan yang bergizi, makanan yang standar gizinya terjaga. Nah, ini berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga Desember 2025, program makan bergizi gratis telah menyerap anggaran sebesar 51,5 triliun rupiah. Realisasi tersebut setara 72,5% dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar 71 triliun rupiah. Program MBG juga telah menyerap sebanyak 789.319 tenaga kerja.
Dengan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi sebanyak 19.343 unit, tahun ini penerima MBG akan diperluas dengan dukungan dana Badan Gizi Nasional sebesar Rp268 triliun berdasarkan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan sekitar 20% dari total 19.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG terdaftar sudah memiliki sertifikat layak higien atau sanitasi atau SLHS. Ya, pemirsa, Dadan menegaskan pengawasan terkait kebersihan dan limbah juga terus berjalan. Menurut Dadan Hindayana, limbah sisa makanan dari MBG tidak boleh dibuang oleh sekolah tetapi dibawa oleh SPPG untuk diolah menggunakan black soldier fly atau dimanfaatkan sebagai pupuk. Tidak hanya itu, SPPG juga harus berada jauh dari tempat sampah dan juga kandang hewan. Sebagian sudah dapat, yang sebagian masih terus untuk melengkapi persyaratan tersebut. Karena untuk yang baru-baru, SLHS akan didapatkan setelah operasional. Karena pada saat sertifikasi justru pelatihan penjamah makanannya sudah terjadi, makanannya sudah harus diproduksi, dan sudah ada aktivitas. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat terus melemah pada akhir tahun lalu usai laporan non-farm payroll di bulan Desember menunjukkan jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian hanya meningkat sebesar 50.000 pada Desember 2025. Sementara itu setelah laporan tenaga kerja dirilis, pelaku pasar mempertahankan ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan Januari 2026. Perusahaan di Amerika Serikat menambah lebih sedikit lapangan kerja daripada yang diperkirakan pada Desember, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja terus melemah pada akhir tahun. Menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja yang dirilis Jumat 9 Januari lalu, jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian meningkat sebesar 50.000 bulan lalu setelah revisi ke bawah pada 2 bulan sebelumnya. Tingkat pengangguran turun sedikit menjadi 4,4%, kembali stabil setelah penutupan pemerintah yang berlangsung paling lama dalam sejarah. Data tersebut mengakhiri tahun yang dingin secara bertahap di pasar tenaga kerja Amerika Serikat, mendorong Federal Reserve memangkas suku bunga 3 kali berturut-turut hingga akhir tahun 2025. Meski merupakan salah satu tahun terlemah dalam hal penciptaan lapangan kerja sejak 2009, sebagian besar perusahaan juga menghindari pemutusan hubungan kerja. Data Desember menunjukkan pasar tenaga kerja tetap rapuh pada akhir tahun dan prospek penciptaan lapangan kerja tetap hati-hati. Sementara itu, para pejabat The Fed yang akan bertemu lagi akhir bulan ini berbeda pendapat mengenai seberapa jauh lagi suku bunga akan diturunkan tahun ini. Setelah laporan non-farm payroll dirilis, pelaku pasar mempertahankan ekspektasi bahwa pembuat kebijakan akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan Januari, sedangkan harga saham berjangka dan imbal hasil obligasi pemerintah tetap lebih tinggi. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga emas naik pada perdagangan di hari Jumat pekan lalu dan berada di jalur kenaikan mingguan seiring dengan investor yang menimbang data tenaga kerja Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan, serta ketidakpastian kebijakan dan geopolitik yang lebih luas. Harga emas spot naik 0,5% menjadi $4.496 per ons dan berada di jalur kenaikan mingguan sekitar 3,9%. Sebelumnya emas sempat menyentuh rekor tertinggi di 4.549 pada 26 Desember. Adapun data terbaru menunjukkan non-farm payroll Amerika Serikat pada Desember naik 50.000, meleset dari ekspektasi kenaikan 60.000, sementara tingkat pengangguran turun ke 4,4%, lebih rendah dari perkiraan 4,5%. Di saat yang sama, pelaku pasar terus memperhitungkan setidaknya 2 kali penurunan suku bunga The Fed tahun ini, sebuah latar belakang yang secara historis menguntungkan emas. Lebih lanjut, harga emas dinilai berpotensi mencetak rekor baru di atas $5.000 di tahun 2026 dengan alasan tren de-dolarisasi dan resiko geopolitik. Selanjutnya dari bursa global, bursa Wall Street menghijau pada perdagangan di hari Jumat dengan indeks S&P 500 yang melonjak dan ditutup pada rekor tertinggi didorong oleh penguatan Broadcom dan saham-saham chip lainnya. 3 indeks utama Wall Street tercatat kenaikan tajam pada pekan perdagangan pertama tahun 2026 dipacu oleh penguatan sektor material, industri, dan sektor lain yang dalam beberapa tahun terakhir tertinggal dari saham teknologi. Pada perdagangan di hari Jumat, S&P 500 naik 0,65% ke level 6.966, indeks Nasdaq
Composite yang naik 0,82% ke posisi 23.671 dan indeks Dow Jones Industrial Average yang menguat 0,48% ke 49.504. Sementara itu bursa ekuitas Eropa, saham-saham Eropa ditutup pada level tertinggi sepanjang masa pada perdagangan di hari Jumat pekan lalu dan didorong oleh lonjakan saham Glencore yang membantu Stoxx 600 mencatatkan rentetan kenaikan mingguan terpanjang sejak Mei. Stoxx 600 naik 0,97% ke level 609,67, indeks FTSE 100 Inggris naik 0,8% ke level 10.124 dan DAX Jerman naik 0,53% ke posisi 25.261. PT Summarecon Agung Tbk mencatatkan marketing sales sebesar 5,52 triliun rupiah sepanjang tahun 2025 atau tumbuh sebesar 27% secara tahunan. Ya, adapun segmen rumah tapak menjadi penopang utama dengan porsi mencapai 74% dari total marketing sales sepanjang tahun lalu. Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk mencatatkan marketing sales sebesar 5,52 triliun rupiah sepanjang 2025 atau mencerminkan kenaikan sebesar 27% secara tahunan. Capaian itu sekaligus melampaui target tahunan yang dipatok perseroan di level 5 triliun rupiah. Performa Summarecon didorong oleh lonjakan penjualan pada kuartal 4 2025 yang mencapai 1,96 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 15% year on year dan melesat 41% dibandingkan kuartal sebelumnya. Produk residensial masih menjadi motor utama pertumbuhan di tengah dinamika sektor properti. Segmen rumah tapak menjadi penopang utama dengan porsi mencapai 74% dari total marketing sales sepanjang tahun lalu. Sementara itu untuk tahun 2026, sebelumnya Presiden Direktur Summarecon Agung, Adrianto PAD mengaku optimistis terhadap prospek kinerja 2026. Keyakinan tersebut seiring dengan kebijakan terbaru pemerintah terkait insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah yang diperpanjang hingga 2027. Dengan kepastian hingga 2027, pengembang bisa menyusun pipeline proyek secara strategis mulai dari perencanaan, peluncuran produk hingga penyelesaian konstruktif yang menjadi syarat utama PPNDTP. Presiden menekankan bahwa insentif PPNDTP 100% menguntungkan konsumen. Berbagai sumber, iDex Channel.